Yeay, aku sudah online hari ini. Hahaha. Coba. Kita tunggu sampai ada yang nonton baru kita opening. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia udah nongol. Tunggu ya, Chin, Eke nunggu apa namanya? Yang lagi pada datang ya penonton. Kamu udah tuh. Kamu udah join, tinggal kita tunggu. Kita tunggu yang lain pada datang dulu. Haha, kita tes ombak dulu jam segini. Oke, hai Nowi, Real, Aulia, Andriani, selamat datang. Hai Momi, apa kabar? Selamat malam. Hai Mom Ika, Ikano Sastra udah join. Aku wave dulu deh. Kita tos dari jauh dulu ya Mom Ika. Hai Mom Aulia. Ini pasti kayaknya yang nonton influencer nih kayaknya ya. Ini mom influencer nih kayaknya nih. Ya nggak? Yang kayaknya lagi haus akan event of air. Siapa lagi yang sudah datang hari ini, malam ini? Malam ini pas banget nih hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020. Yang pasti Ibu Talu Talk dalam rangka 7 hari sebar kebaikan. Nah, ini adalah hari kedua gitu. Ini salah satu challenging diriku juga untuk 7 hari nonstop mencari menyebar kebaikan. Kebaikannya apa sih? Kebaikannya sebenarnya gini. Apa nih kemarin ketinggalannya saya sama Bunda? Ya, Mom Aulia. Nggak apa-apa, yang ini juga keren banget. Ini harus ditonton karena ini mereminder kita bahwa apa namanya, ternyata nggak cuman kita aja yang merasa punya masalah. Satu, kedua, nggak cuman kita aja ternyata yang memang di dalam keterbatasan ini gitu. Selama pandemi ini kan luar biasa ya, bu ibu, kalau misalkan ada yang suaminya apa dipotong gajinya, atau bahkan ada yang apa namanya di PHK atau dirumahkan gitu kan, itu kan ngaruh ya sama sama finansial keluarga, dan pasti buat ibu-ibu juga pasti ngaruh kan gitu. Nah, ini salah satunya tamu kita hari ini, narasumberku hari ini adalah ibu momi juga, yang momi. Anaknya 4, Cin, jangan sedih. Anaknya 4, tapi dia sangat sibuk dan aktif sekali. Dalam apa? Dalam sebagai menulis. Dia adalah mom blogger, jadi dia tuh mengawali dari blogger, jadi menulis gitu. Awalnya dia menulis pengalamannya, tapi akhirnya menulis brand-brand yang mereka kolaborasi atau kerjasama. Dan sekarang ini dia juga jadi influencer brand-brand juga gitu. Gila ya, kalau misalkan mom influencer dan mom blogger kan pasti kan kadang-kadang kita harus datang ke event, liputan gitu ya. Sementara anaknya 4 ya kan, harus gimana memboyong anak 4 itu ke event. Kalau eventnya ramah anak sih nggak apa-apa, asik, malah kan bisa ada playgroundnya gitu, jadi bisa bermain gitu. Tapi apa kabar kalau misalkan event yang memang tidak ada, atau memang tidak ada tempat bermain anak gitu, atau tidak, memang nggak boleh buat anak-anak main gitu. Nah, kita pengen tahu ceritanya gimana dia bisa survive kalau dalam event-event itu gitu. Terus yang paling penting adalah 4 anaknya semua usianya toddler, ya kan? Ada satu kakaknya SD, ya kan? Kebayang nggak lo ya? Gue punya anak 2, yang satu umur 7 tahun, yang satu umurnya adalah 2 tahun. Oke. Setiap hari mama bertanduk, nongol. Nah, ini yang satu ini, ibu yang hebat yang satu ini, gue nggak tahu apakah dia bertanduk apa enggak. Nanti kita tanyain ya, dia bertanduk apa enggak. Secara itu pasti aktif banget. Dan selama pandemi ini kan semua sekolahan dirumahkan kan. Nah, itulah. Terus gimana, apakah dia juga bisa survive dalam kondisi seperti ini? Event-event OFR juga udah lagi nggak ada. Terus gimana dia bisa tetap apa namanya,
aktif dan berdaya. Itu sih yang kita akan sebarkan kebaikan, itu hanya reminders kita, mengingatkan kita bahwasanya bukan kita aja yang punya masalah, bukan kita doang yang apa namanya bermasalah, anak rewel lah, terus nggak bisa kemana-mana gara-gara anak dan segala macamnya. Ternyata mungkin aja di sekitaran kita ada yang lebih punya eh, permasalahan yang lebih, dan itulah cara kita, ada cara lain lah untuk bersyukur sama diri kita gitu. Halo Momotisa, ada Momotisa, Momotisa, hoi hoi. Momotisa, udah jauh ya, aku rindu deh sama kue kamu. Jauh, Bo. Mahal Gojeknya, ke gosennya. Oke, ada Nowi Real, Mamiyu serba bisa. Iya, ini kayaknya nih pasukannya Mamiyu nih. Oke, kita coba apa namanya? Kita akan undang tamuku yang hari ini adalah Mamiyu, maminya NZNZ. Itu ada satu clue yang oke nih. Punya giveaway loh, ibu-ibu. Giveaway-nya langsung dari kedai NZNZ. NZNZ itu adalah namanya anak-anak, ya kan? Nggak boleh gue kasih tahu juga ya, itu kan clue ya. Oke. Hai, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Mamiyu. Ini adalah Farani, aku panggilnya Rani ya biasanya ya, ya Ran? Eva deh ya. Ya, ya. Pak, ini anak yang keberapa nih ya? Ampun, gue sampai nggak apal anak lo gitu ya, Bo. Ini yang bontot, yang keempat. Oh, ini yang keempat. Berarti umurnya berapa nih, Fa, sekarang? Februari kemarin 1 tahun, berarti sekarang bulan apa sih? Saking lupa. Saking lupanya apa? Saking kebanyakan anak gak lupa yang umurnya berapa ya? 1 tahun berapa bulan lah. Oh, 1 tahun. Oh, berarti udah 1 tahun ya? Ya udah setahun. Oh, oke. Hai. Tuh, dia belum bobo ya? Belum ada yang tidur jam segini. Anak-anak tuh setiap hari tidurnya malam banget soalnya. Sama dong ya, kita demasif ya. Demasif alias senasib gitu. Bu, Ibu, ini adalah narasumberku adalah kita berteman satu kampus zaman dulunya, satu organisasi, satu berkegiatan bareng. Ternyata tiba-tiba dia punya anak udah banyak banget, ya kan? Anaknya udah 4, ya kan? Berarti 3 usianya toddler semua ya, Fa? Iya, tapi yang pertama nanti Desember 7 tahun. Berarti si kakak udah sekolah kan? Ya, berarti 3 tuh. nih. baru mau masuk SD tahun ini. Oke. Berarti yang 3 toddler semua dong ya? Beda. Coba lo sebutin dulu usia anak-anak lo berapa aja? Detailnya agak lupa ya. Males ngitungnya. Pokoknya yang pertama itu kan nanti Desember itu 7 tahun. Oke, terus yang 7 tahun. Namanya dong, sekalian dong, sebutin namanya dong. Namanya Nada. Nanti nanti 7 tahun. Terus yang kedua, Nada 7 tahun ya. Terus yang kedua itu Zaki. Dia itu 5 tahun. 5 tahun. Oke. Yang ketiga itu Nadine itu Juli nanti nih, akhir Juli 3 tahun. Oh, Nadine 3 tahun. Berarti deketan dong ya si Zaki sama Nadine ya? Semuanya itu dari antara anak 1 sama yang bawahnya itu 2 tahun kurang semua sih. 2 tahun kurang semua. Dan itu semua lo lahirkan secara? Sesar. 4-4-nya? 4 kali sesar. Di jahitan yang sama, Cin? Iya, luar biasa ya, ya Allah, Eke kok ngilu ya perut Eke ya. Banget. Jadi intinya adalah memang 2 tahun ya, apa jedanya ya? Kurang lebih. Nggak, itu adalah emang satu program kamu dan suamimu, apa memang kebobolan atau apa sih? Enggak sih, enggak sebenarnya. Yang kedua, jadi beberapa kali coba KB, tapi KB-nya ternyata nggak cocok, jadinya malah jadi halanya. Oke, jadi memang
emang nggak diprogram, tapi ya udah apa kebobolan dan ya udah akhirnya dijalanin aja gitu ya. Oke, berarti ini 4 anak yang tadi berarti usianya dari yang mau 7 tahun, 5 tahun ya, 5 tahun, 3 tahun dan 1 tahun sekarang ya, kurang lebih dua tahunan lah jaraknya ya gitu. Ini Bu Ibu tolong disimak ya karena kita punya giveaway nanti berhubungan sama ini loh. Oke, ini coba saya mau say hello dulu sama Bu Ii and Listiosari. Materi diklatnya apa? Materi diklat tentang parenting, jangan sedih ya kan? Udah Oh, aku lama mau ya tanya Mas jadi Rianto, pemberi Mas materi. Rianto. Kita ditengok sama Mas Rianto nih. Mas Rianto ini adalah peneliti Indonesia yang tinggal di Jepang. Mas, Oh, hai keren. Mas. Hai. Seru banget. Tuh. Nah, jadi nanti Eva akan kasih giveaway-nya untuk siapa? Untuk siapa orang yang akan bisa menjawab pertanyaan dari kita. Makanya simak apa-apa yang kita omongin nih kira-kira gitu. Oke, Pak, aman Pak? Aman. Oke. Oke, tadi gue udah ngebahas tentang anak-anak, 4 orang anak. Oke, nah ini kan kalau misalkan dilihat bahwa apa namanya kalau kalau gue apa gue mau interview gitu ya nggak perlu ngelihat CV lo ngelihat dari Instagram lo aja kayaknya udah kelihatan profil ya udah termasuk CV ya itu ya. Jadi hebatnya ini adalah si Eva ini pertama memang lo mengawalinya dengan blogger ya Eva. Nulis waktu itu nulis blog. Oke, nulis blog dulu, abis itu barulah apa berkecimpung dengan influencer yang sekarang kan emang lagi happening lah ya orang lagi dari mikro, makro, nano dan segala macam. Sekarang lo yang jelasin dulu gimana pertamanya lo nyemplung ke blog, terus lo bisa menghasilkan cuan-cuan itu yang luar biasa gitu kan? Yang gue denger lo bukan sih ya yang waktu itu lo lahiran dibayarin sama rumah sakit? Oh, bukannya gue nggak tahu deh. Pokoknya aku Bukan mendengar itu. yang lahiran dibayarin rumah sakit tuh Mbak Olin kayaknya, dia blogger juga, blogger Bekasi ya. Oh Kamu iya, kalau ada iya ya Mbak Olin ya kalau nggak salah. Kalau Mbak Olin. kalau nggak salah lo udah termasuk salah satu yang pernah di endorse sama salah satu e-commerce traveling yang dibayar mahal itu kan ya? Jangan dong, jangan dong. Oke, boleh ceritain deh, Mamiu. Ya, jadi gini, jadi tuh sebenarnya kan dari awal menikah, terus nggak lama punya anak, hamil itu aku sama sekali nggak pernah kerja lagi. Jadi emang udah resign ya kan. Dan itu Oke. sebenarnya bikin bikin kangen juga ya. Apalagi dulu itu sempat ngontrak juga kan di Bandung. Aduh, nggak ada kegiatan gitu, bingung ngapain. Dan emang kalau masalah sosmed sih emang udah dari dulu ya. Apa namanya seneng Udah main banget gitu. ya? Terus akhirnya waktu itu sih zaman tahun berapa ya? Kayaknya tahun 2019 apa 2009, 2009, 2008 lah itu aku awal mulai blognya itu. Ya awalnya sih isinya curhatan. Masih masih Terus umum, masih basic pengalaman sendiri gitu ya? biasa itu pun masih masih pakai yang gratisan, belum bayar domain yang .com ya, masih yang blogspot.com, masih kayak Masih gitulah. blogspot ya? Oke. Gratisan. Terus awalnya itu kayaknya iya deh yang dapat dapat job dari apa ya? Traveloka kalau nggak salah deh waktu itu atau apa ya? Pokoknya pertama kali itu dan itu ngubunginnya ke aduh jatuh. Nah, inilah keseruan kita kalau wawancara sama ibu-ibu dan sebentar lagi juga anak saya keluar ini semoga dia aman di dalam sama bapaknya. Terus. Dapat dari email, dari situ mulai cari-cari apa ya komunitas dia. Pertama kali ikut komunitas itu ke kumpul emak blogger. Nah disitulah Oke.
di terus ada blogger perempuan juga, jadi di situ mulai banyak dapat ilmu ngeblognya juga dari situ. Dan akhirnya kayaknya kalau untuk masuk di sosial media belum terlalu lama ya, lebih lebih lama di blognya sih. Dan memang itu kamu mendapatkan job-job itu memang semuanya dari ngeblog ya, dari nulis gitu ya. Iya awalnya kayak gitu, terus akhirnya kan datang event gitu kan, terus ya daftar-daftar juga sih sebenarnya gitu. Cuman emang pertamanya emang nulis sih. Emang nulis ya. Oke. Awalnya Emang nulis. Oke. Tuh, dari 2009 ada yang bilang, Widih legend katanya, 10 tahun, jangan sedih, kalah loh kan. Iwan Fals legend juga loh. Lo sekelas Iwan Fals tuh lebih. sebenarnya kalau Hai, Mommy Chance. nulis sih agak alay. Kenapa, kenapa? Ya, kalau inget tulisan-tulisan lama sih sebenarnya alay juga sih. Nah, tapi Masih lucu ya. puisi-puisi apa kayak gitu-gitu loh kan, dulu Ya, kan ya, kita ya. masih sering banget kayak gitu ya Kak ya. Tapi itu jadi profil kita ya. Jadi kita bisa ngelihat progresnya kita gitu ya, Pak ya. Jadi kelihatan ya istilahnya skill nulisnya lumayan lah Ya, berkembang. Kalau kayak ED-nya masih belum ditentuin atau kayak ada dulu kan sempat besar kecil kan itu lagi hit banget pakai kayak gitu loh. iya, jadi mungkin kalau sekarang kalau memang dari zaman dulu sampai sekarang mungkin udah kelihatan bagaimana kamu bisa punya progres dalam menulis gitu kan. Dan akhirnya kenapa akhirnya dengan experience itu terus brand-brand juga kayak akhirnya ngelirik ya. Dan satu komunitas ya, Pak ya. Berarti ya Iya, ikutan komunitas. Karena di situ emang banyak job yang akan diituin ya. ya satu komunitas sih kalau bisa sih ikut dengan banyak komunitas, dari situ juga kan jadi banyak relasinya, jadi banyak kenalannya kayak gitu. Nih banyak banget nih teman-teman, kayaknya teman-teman blogger juga yang ikutan ya. Oh, ini Pak yang kamu kenal apa? Hai 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 hai, boleh boleh. Banyak banget nih. Wah, ajarin ngeblok. Ah, iya benar. Tuh kan? Karena gini juga, Fa. Mungkin kalau sekarang kan, nah ini dia selama pandemi ini kan lumayan tuh 3 bulan ya. Orang-orang semua pada Hmm, di rumah kan. Jadi akhirnya mungkin ibu-ibu yang memang lagi, ah yaudah deh, lumayan juga untuk nambah-nambah uang jajan ya kan. Ya buat GoFood-GoFoodan gitu kan sambil 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 di rumah selama nggak bisa keluar kemana-mana. Sebenarnya ngeblok itu menjadi sebuah hal yang ini nggak sih Pak menurut kamu 5 tahun ke depan yang akan masih tetap happening nggak? Brand akan masih tetap pakai itu nggak? Udah kayak sebenarnya sih kalau misalkan blog ya itu kayaknya masih gitu, masih. Cuman kalau untuk yang ke sosial media, nah ini kayaknya bakalan agak sulitnya. Kenapa? Karena eh, jangankan tiap bulan ya, kayaknya tiap minggu pasti banyak banget kan yang pendatang baru istilahnya gitu. Dan Iya biasanya betul. eh, bukan pesaing ya apa, tapi lebih nyarinya ke yang biasanya di level umur gitu kan, umur segini Oke. sampai gue udah lewat banget, gue udah tiga Iya empat iya gitu benar benar benar. Benar gitu. benar benar. Jadi mungkin peluangnya lebih kecil ya Pak sekarang ya Pak ya. Kalau Karena makin banyak orangnya ya. makin banyak orangnya, cuman kalau kalau untuk nge-review di blog sih sebenarnya banyak juga brand-brand yang emang ngelihat dari tulisannya juga gitu. Kalau Oke. media mah kayaknya siapapun bisa ya, gampang tinggal jepret terus caption gitu kan. Betul betul betul. Lebih banyak banget saingannya. Betul betul. Nah, ini udah ngomongin sama topik kita nih. Hai Mom Julaiha underscore Leha. Tapi kan sekarang job blogger sepi selama pandemi, Kak. Tenang, akan kita bahas itu. Karena gini, Pak, yang kenapa aku bikin Ibu Talu Talk ini gini. Jadi kita sebagai ibu-ibu yang pasti punya anak di rumah, kita ngurusin urusan domestik di rumah ya nggak. Terus mungkin juga kayak yang aku juga masih kerja, tapi kita working from home kan. Jadi lebih stres iya gitu ya kan, karena lo ngerjain deadline kantor, sementara anak-anak juga kudu dilihat, anak sekolah juga pada sekolah di rumah gitu kan. Jadi begitu luar biasa kondisi yang nggak menentu ini. Nah, ini gimana sih caranya kita ini nih ibu-ibu supaya tetap waras, sehat,
tanduk mulai turun dikit-dikit gitu kan. Nah, itulah itu yang mau aku share sih. Maksudnya insight-nya dalam Ibu Talutok ini aku pengen kasih. Mungkin reminders aku sih sebenarnya ini cuma mau reminders diriku bahwa hey kamu jangan kamu merasa banyak yang benar-benar masalah yang gede banget ya. Ternyata, Bo, ada anak 4 nih kayak depan gue ya kan. Nah, ini nih yang tadi yang aku ngomongin. Tadi kita udah ngebahas 4 anaknya Eva. Nah, sekarang aku mau tanya, di rumah kamu pakai ART nggak sih? Nggak pakai. Jadi di Jadi rumah hanya kamu dan suami. ya sama anak-anak. Jadi total berapa tuh? 4, 6, 6, berenam. Nah, aja di satu rumah. Hmm. Oke. Nah, suamimu sekarang selama pandemi working from home juga atau tetap kerja? Oh iya tetap gitu. Tetap di rumah, tetap Tetap di rumah. sebenarnya yang lebih stres sih lebih ke suami ya ketimbang aku karena aku kan ya emang biasanya juga di rumah Ya, kan. betul, Kalau betul, suami betul, betul. terus tau-tau di rumah terus ngadepin anak yang kayak begini gitu terus mau belajar juga susah kayak lebih bertanding dia sebenarnya daripada Nah, tapi setidaknya kita sebagai ibu kan kita harus membalance ya, Bo. Iya kan? Pada saat suami udah mulai sepaneng ya kan, ibu nggak boleh sepaneng nih, harus balancein ya nggak sih? Nah, yang tadi yang aku juga pun sempet amaze-nya sama dirimu adalah di beberapa postingan kamu di entah itu juga masuk ke blog kamu dan juga di Instagram, kalau yang anak pertamamu si Nada ya. Nada kalau sekolah tuh kamu selalu bekal ya, kasih bekal makanan ya. Dan kamu selalu bikinnya ala-ala bento ya, Bo. Ya nasi lah, lo pakai nasi pakai apa namanya pelangi. Terus ada apa lagi, Bo? Ada ininya diwarna-warnain terus pakai bentuk-bentuk yang itu. Lo anak 4 Pak, masih bisa bikin bekal buat anak lo dan pakai bento. Itu gimana ceritanya, Cin? Coba. lebih ke nah ini Meli Engku nih wah halo Ci nah itu dia lebih keren sebenarnya bentonya nggak sebenarnya ngebento itu sebenarnya lebih ke apa ya kesenangan tersendiri sih jadi biar nggak stres banget gitu kan Ya sebenarnya me time-mu ya. sebenarnya awalnya bikin bento tuh dulu tuh Nada tuh kan susah banget ya makannya awalnya gitu takutnya kalau di malah jadi susah gitu makannya apalagi masalah saya dikasih makanan cuma nasi sama ayam karena dia sukanya nasi sama ayam doang gitu nah makanya sempat ada gabung sama beberapa teman juga yang suka bikin bekal dan ngebento itu nah di situ dia tuh jadi kayak punya apa ya kok seneng juga gitu ya jadinya ngerasa apalagi kalau begitu pulang sekolah buka kotak makannya habis gitu nah itu lebih seneng lagi Jadi kita puas banget ya. Gue udah capek masaknya gue udah capek ngebikinnya terus nggak habis tuh kesel tapi ini lebih ke yang ternyata habis gitu itu lebih ke apa ya nyenengin diri sendiri juga kali ya sebenarnya nggak repot betul. Itu nggak repot sebenarnya jadinya ya, Bo. nggak repot kan yang sekolah baru 1 Ya karena itu mungkin salah satu bento itu adalah salah satu me time kamu juga ya, passion kamu sebenarnya itu ya kali ya. Oke juga. Maksudnya kalau ibu-ibu yang punya passionnya sama seperti dirimu, mungkin itu jadi oke ya. Tapi kalau untuk me time-nya, aku sukanya jalan-jalan ke mall itu kan PR ya kan. anak gitu kan mau pergi kemana aja susah gitu harus bawa sekoper kali ya kalau 4 orang gitu. Tuh kata Mom Siwi, aku mah beliin nasi uduk aja praktis dibungkus ya nggak pakai karet 2 udah gitu ya. Soalnya Nada tuh agak pemilih sebenarnya makanan. Jadi kalaupun emang nanti dibeliin belum tentu dia mau kecuali kalau dibeliin ayam goreng. Nah ayam goreng apapun dia pasti dimakan gitu. Jadi daripada juga ternyata nggak dimakan sama dia ya udah jadinya bikin sendiri gitu. Itu kalau nggak salah posting mungkin Bu Ibu pengen tahu nih ya yang memang yang suka liatin kita. Kira-kira itu adanya di mana Fah? Di cerita di Instagram Mamio apa di Instagram Farah nih? Di Instagram kamu Farani ya. Hashtagnya itu bekal sekolah Teteh Nada. Oh bekal sekolah Teteh Nada. Itu Bu Ibu kalau misalkan mau lihat itu drama banget. Karena sekarang udah lagi nggak sekolah kan.
Udah nggak sekolah juga dan kadang apa ya sering kesiangan juga. Jadi kalaupun untuk ngebekal sih tetap ngebekal, cuman kalau untuk kayak mau fotonya itu kan butuh waktu lebih lagi ya. Udah anaknya kesiangan harus foto lagi. Nah makanya jadi Nah kalau itu ngebekal dia. sih, pasti setiap hari pasti ngebekal. Cuman untuk di fotonya itu kadang suka skip sih. Oh Makanya gitu. udah lah. Oh gitu, oke. Berarti berarti sebenarnya sebenarnya ya karena emang naluri naluri momfluencer ya, mom blogger pada saat selesai dibikin tutorialnya tuh abis itu langsung foto gitu kan. Nah itu sih kan luar biasa ya. Jadi lu harusnya bangunnya jam berapa nih? Kalau mau ngebento, bangunnya jam berapa kata Mom Siwi? Dia nanya. Abis subuh sih sebenarnya bisa, cuman kadang yang PR-nya itu ngebangunin anaknya ya. Lama gitu. Kadang kitanya udah siap duluan tapi anaknya masih tidur gitu. Kadang Eh, yang bikin sebelnya di situ sih susah gitu banguninnya kan. jadi emang challenge-nya bukan di waktu lo harus bikin bento terus fotonya, tapi ngebangunin anaknya ya. Untuk kasih sarapannya dulu terus pakein baju Oke. seragam dan segala macam tuh masih yang kadang masih merem-merem terus gitu sih. Kalau untuk bikin bento sih sebenarnya nggak terlalu sulit karena kan kita bisa atur diri sendiri. Ke anaknya ini yang susah gitu. Itu masuk sekolah jam berapa sih, Bang? Siang apa Oh, pagi? iya, nggak termasuk pagi sih karena kan belum SD juga ya, TK waktu itu 7:30. Oh, setengah Setengah delapan ya. dan itu deket, jadi ya berangkat 7:30 kurang 5 pun udah nyampe. Oh, oke, 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 oke. Jadi memang semua maksudnya prepare-nya memang udah di-prepare sama kamu. Terus habis itu kamu juga bisa bangunin anaknya gitu lah ya, intinya gitu. Pernah juga kesiangan, nggak mungkin banget untuk ngebekel, jadi anaknya aja dulu ke sekolah ya, jadi nanti makanannya Oh, nyusul gitu. Yang pernah oh, I see. Betul, 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 betul. Jadi emang gitu anaknya, kan. oh, anaknya lo kirim dulu ke sekolahan, terus lo bisa Kadang foto-foto, bisa photoshoot dulu gitu ya. iya kadang bisa kayak gitu juga gitu Oh, tapi gitu. Oke. biasanya kalau udah yang satu sekolah yang lain udah mulai bangun nah itu udah mulai ribet dia tuh kalau pas Eh, sebentar paginya sih sebenarnya enak karena masih pada tidur juga kan akhirnya keluar juga kata ribet di mulutmu ya, Pak. pasti. Oke, dari tadi gue menceritakan lo punya anak 4 yang toddler, terus lo bikin bento segala macam ya kan. Itu menceritakan. Tapi gue pengen tahu sebenarnya ya, apa yang engkau rasakan sehari-hari ngurusin anak 4 ya kan. Terus ya itu tadi gue bilang aktif banget semuanya kan. Kalau lihat dari foto-fotonya kan anak-anak lo kayaknya aktif banget ya. Ya kan, udah gitu lo juga rajin bikinin bekal-bekal, lucu-lucuan, sempat juga foto-fotoin pula gitu kan. Terus yang pakai susu udah ada susu ada kardus itu selalu lucu-lucuin gitu kan. Aduh, puspa kan Eki lihatnya ya. Nah, apa yang kau rasakan sebenarnya ibu? Apakah lo emang happy doing that atau ya emang itu udah gue jalanin aja gitu? Apa kadang-kadang lo juga wah gitu juga gitu? Iya pasti ya pasti kadang ya beneran ribet juga apalagi setelah punya 4 anak ini ya 4 anak dan apa ya lebih ke gue kapan istirahatnya ya kayak gitu sih. Oh, ada Iya ya pikiran gitu ya. karena kan emang anaknya juga beberapa mungkin nggak tahu ya anak-anak aku tuh kayaknya beda kali ya sama yang lain maksudnya beda masih suka begadang gitu setiap harinya jadi waktu malamnya itu biasanya kan anak kecil jam 8 udah pada tidur ya kalau yang kecil-kecil yang baru mungkin masih bisa cuman kalau yang udah yang gede sama yang kedua ini itu wah udah susah banget kadang jam 12 baru tidur Ya paling cepet. ampun, itu tiga anak itu tidurnya jam 12-an. Dan itu yang aduh kayaknya kapan gue istirahatnya lebih ke yang kayak gitu sih kok susah banget disuruh tidur gitu sampai pernah ditegain ya udah nggak usah tidur siang nggak usah tidur sore biar cepet tidurnya tetap aja nggak ngaruh makanya sebenarnya itu sih yang ini anak kapan ya bisa tidur cepet jam 8 lah gitu tidur atau nggak paling lama jam 9 udah tidur ini yang masih sebenarnya masih belum gitu ya. Yang masih belum bisa di manage ya. Masih masih PR banget sih lebih ke Waktunya jam itu. malamnya anak-anak sih. Berarti aku ada temennya. Ye, kita tos dari jauh dulu. Anakku juga gitu. Anakku yang pertama si Talu itu tuh PR banget. Itu tidur bisa sampai jam 12, jam 1, jam 2 gitu ya. Iya
yang kalau yang kecil kemarin-kemarin sih udah agak tertib, tapi mulai udah agak gedean mungkin ya. Jadi dia akhirnya ngikutin kakaknya kan gitu. Heeh. Tapi itu Biasanya emang luar biasa ya. yang kecil-kecil itu udah bener nih, udah ada jam malam nih, tapi tahu-tahu kakaknya masuk kamar, loncat-loncat ya bangun, ya udah jadi bercanda. Bukan bertanduk lagi, mungkin langsung jadi monster kali ya. Langsung ngamuk, udah tidur ini adiknya dibangunin lagi. Aduh. Makanya belum nidurin anaknya jam 12 malam ya kan. Terus kita kapan tidurnya ya kan? Terus bapaknya mau nidurin juga ya kan? Udah giliran anak-anak tidur kan udah capek nih, udah dalam hati nih udah pengen oke, anak-anak tidur, gue tidur. Ternyata nggak bisa. Dicolek-colek ya. Piring belum dicuci ya kan, atau mainan masih amur-amuran kayak gitu lah. Betul. Nah, tapi Fa, kamu punya ini nggak sih, Fa? Punya ekspektasi atau punya target nggak sih bahwa oh hari ini tuh aku harus nyapu ngepel 2 kali, terus udah gitu piring itu harus bersih jam 9 malam, terus anak gue harus makan 3 kali sehari. Kamu punya target itu atau kamu ini aja, apa namanya, santai? Sebenarnya yang bisa bikin anak-anak tenang itu kalau perutnya mereka udah keisi dengan sesuai dia ya. Kalau dia udah kenyang, ya udah nggak bakal rewel. Paling rese aja gitu kan, berantem satu sama yang lainnya. Cuman kalau emang dia lapar nih, lagi banyak kerjaan, terus anak-anak lapar, masakan belum jadi. Nah, udah tuh, udah mulai rusuh dia tuh kayak gitu. Yang penting sih bikin mereka kenyang aja dulu. Masalah rumah berantakan ya biarin aja lah. Oke, keren. Jadi memang kalau kamu lebih ke ini dulu ya, mereka kebutuhan mereka untuk makan karena supaya nggak rusuhnya itu ya. Pokoknya anak-anak udah makan, udah mandi, udah tenang. Oke. Nah setelah itu pekerjaan domestik kita ya udah nanti dulu gitu ya. Bisa dan Oke. bagi dua juga sih sama suami. Biasanya suami yang udah cuci piring itu udah urusan dia. Cuci piring, jemur baju itu dia tuh. Nah itu dia Pak, itu penting banget ya Pak ya. Maksudnya keterlibatan suami dalam mengurus keluarga, maksudnya bukan rumah tangga, itu penting banget. Menurut kamu gimana Pak? eh yang penting sih pertama ini dulu ya, ngobrol dulu sama suami. Maksudnya aku sih bilang sama dia pokoknya dilarang protes kalau rumah berantakan. Capek ya kan ngebersihin terus, tapi anak-anaknya mukanya karena nggak bisa main gitu kan, lebih baik biarin aja anak-anak mau lari-lari mau ngapain, ya udah yang penting dia seneng gitu kan anak-anak. Pokoknya jangan protes masalah rumah berantakan, terus sisanya ya tugas ya. Oh jadi Jadi gitu ya, kesepakatan dan ngobrol dulu sebelumnya ya. kayak gitu kan, ini anaknya dia juga bukan anak gue doang. Bener. Masa kita disuruh ngelahirin doang ya, dia nggak mau ngurusin kan nggak lucu ya. Nah tapi berarti setuju banget bahwa memang perannya Pak suami ini emang harus dalam membangun keluarga ya. Entah itu juga ikutan pekerjaan rumah atau jagain anak, main sama anak, mungkin kayak gitu ya Pak ya. Ya, kadang Oke. selama pandemi ini sih suamiku itu suruh ngajarin nada juga gitu kan, karena kan dia mau masuk SD nih, jadi harus digalakin juga masalah ini ya, bacanya ya, baca tulis berhitung. Nah itu aku biarin, sana ajarin. Dia tahu gitu kan gimana rasa stresnya ngajarin anak gitu kan. Jadi ya kadang ya makanya malah lebih stresan dia daripada gue. Karena kalau suami kan memang ya udah kerja pagi pulang malam main sebentar lucu-lucunya gitu gitu. Tapi pada saat udah mulai merasakan 24 jam nonstop kayak si ibu ini ya kan, yang nggak boleh libur ya nggak sih. Kalau misalkan nulis kan kita bisa gini ya Pak, antar aja deh nulisnya besok deh gitu, bisa ya Pak. Kalau ngurus Ya, anak, aduh gue nggak ngurus anak hari ini boleh nggak gitu. Nggak nggak bisa mungkin ya. makanya. Oke, nah berarti memang keterlibatan itu secara komitmen juga emang harus komit lah sama apa namanya, sama pasangan kita gitu ya. Oke, berarti dari situ tuh udah kelihatan. Berarti Eva memang udah nggak pakai ART juga, anak 4 diurus sendiri juga, makanan juga. Kebetulan memang dirimu emang suka passionnya masak sih ya, lebih suka ngulik masak kan ya. Jadi kayaknya untuk urusan perut kayaknya aman tentram ya, Bo.
Insya Allah. Pokoknya kulkas Nah, itu minimal penuh lah buat anak-anak gitu. Karena kita mau kulkas makan. penuh. Benar, benar, benar. Nah, dari aktivitas dengan anak-anak yang luar biasa itu, kan kamu juga yang tadi, yang sempat kita bahas di depan ya, Fa. Kamu juga blogger, terus kamu juga influencer yang apa sekarang jobnya lebih ke review barang, review brand gitu ya. Terus kalau zaman dulu sebelum pandemi sempat event-event liputan dan segala macamnya. Nah, ini yang kita akan mau bahas juga nih. Ketika kamu harus datang ke event, itu apakah 4 anak itu dibawa, diboyong, terusnya kamu titipin ke support system siapa di rumah atau gimana, Pak? Sebenarnya sih tergantung dari acaranya juga ya. Ada beberapa yang membolehkan anak ikut gitu. Ada juga yang nggak boleh bawa anak ya. Mungkin karena emang tempatnya tidak mencukupi gitu kalau untuk Oke, bawa anak banyak ya kan. banyak Jadi ya. pertama ditentuin juga dan biasanya event itu juga kan kita bisa milih ya. Maksudnya kita mau ikut apa enggak gitu. Dan itu Oke, jadi waktunya pertama ditanya dulu nih sama suami, Pak Tino bisa nggak ya gitu tanggal segini, hari segini, jam segini, aku datang ke event ini. Terus kalau dia bilang oh ya udah bisa gitu, baru kalau dia bilang aduh nggak bisa nih gitu, nah itu udah mulai bingung, aduh gimana ya akhirnya oke. ya udah diajak aja semuanya gitu. Kadang Diajak walaupun semuanya maksudnya sama anak-anak semua, 4 anak itu lo ajak? iya kadang kan ternyata nggak boleh nih bawa anak, tapi nggak ada yang bisa dijagain gitu. Hmm. eh, Mau nitip ke siapa juga bingung kan, akhirnya diikut tapi nggak masuk ke dalam. Cuma ditunggu di mobil aja gitu. Itu beberapa kali pernah kayak gitu, empat-empatnya ikut, ya udah mereka ikut semua jadi berasa apa ya, tapi nggak masuk ke event gitu karena nggak boleh bawa anak, jadi dia cuma di parkiran aja gitu. Oh, Pernah jadi kayak gitu. nungguin kamu ya, nungguin kamu di parkiran dan kamu datang event gitu. Iya itu kalau yang emang nggak boleh bawa anak ya, maksudnya nggak boleh bawa anak masuk ke dalam. Cuman kalau yang boleh ya mereka senang. Dan selama pandemi ini kan bener-bener sama sekali nggak boleh ini ya, nggak boleh ada event sama sekali. Event, ha? Betul. Justru bukan hanya aku aja gitu yang kangen event, tapi anak-anak juga nanya, Mami kapan kerja ya? Oh, oh Kok gitu. kita jalan tuh? Malah mereka nanyain kok kita nggak jalan-jalan lagi ya kayak gitu. Jadi mereka Karena anggapnya event itu ya jalan-jalan, seneng-seneng gitu. jadi emang pada saat kalau emang tempatnya tempat bermain ya mereka juga main ya di situ ya. Oh gitu, mereka ya main. Oke, nah tunggu pada saat misalkan emang dalam kondisi yang lo nggak kamu nggak bisa bawa anak gitu ya, Fa, nggak bisa bawa anak kan kamu harus taruh nggak bisa dititipin juga gitu misalkan. Terus kamu Ah, harus taruh itu nungguin dia di parkiran gitu. Terus nah, tapi sebagai kadang, seorang kadang apa? juga nggak bisa gitu. Iya, kadang juga nggak bisa. Misalkan kan kalau ke arah Jakarta itu ada apa sih ganjil genap ya, dan ternyata Oke. mobilnya kan platnya kan ganjil. Lah, itu agak bingung nih. Aduh, gimana ya gitu. Akhirnya kalau misalkan ternyata, aduh suami nggak bisa nih, nggak bisa nungguin di rumah bawa anak gitu. Maksudnya walaupun aku paling ngajak satu anak, sisanya tiga kemana gitu kan. Suami nggak Oke. bisa. Akhirnya ya telepon nyokap gitu kan, mah bisa nggak gitu. Ya ya bisa bisa aja dia sih, justru anak-anak malah jadi seneng gitu, berasa ye nggak ada yang ngomelin. Jadi Tapi ya udah ke rumah nyokap. tapi di satu sisi sebagai ibu kamu ada feeling guilty nggak pada saat kamu ninggalin anak misalkan atau ya udah ya ternyata nggak bisa masuk nih anak-anak kamu tunggu di parkiran dulu ya gitu lo tunggu di parkiran dulu sementara itu lo masuk lo hahaha sama teman-teman ya kan gitu itu kadang-kadang sebagai seorang ibu bohong ya kalau nggak feeling guilty ya nggak sih Sebenarnya iya ya event sih ada ya nggak lama-lama juga ya, dan apa ya, malah biasanya jadi suka bolak-balik gitu nanya ke suami, gimana anak-anak rewel, aduh udah mulai rewel lah. Akhirnya dari situ izin deh tuh ke parkiran dulu, terus ngeliatin I anak-anak. see Kayak gitu. oke Sebenarnya lebih ribet kayak gitu sih, karena bolak-balik dari parkiran ke eventnya kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar cuman ya gimana gitu kan, habis dari situ kan kita jalan-jalan juga. Makanya benar-benar ada hasilnya ya. iya, Berarti Pak memang kalau ada hasil ada yang dikorbankan ya Pak ya. iya. Bukan mungkin bukan dikorbankan kali ya, ada usaha kerja kerasnya itu kali ya Pak ya.
Bener. Dan biasanya event pun weekend ya. Aku sering ambilnya yang weekend, Sabtu Minggu. Nah, jadi makanya anak-anak apa namanya lagi nggak sekolah. Aduh, belum sih. Apa? Iya, iya, iya. Apa nah? Adik mau ngomong ya? Adik coba ngomong dulu. Hai guys, gitu. Coba. Ini kalau yang ini kayak suamimu banget ya mukanya ya. Tiga nih. Ini yang ketiga. Iya, bener. Yang ketiga ini. Entah apa udah habis itu kuenya. Oh, boleh juga tuh Faya nanti dihadirkan satu anak rem hai gitu. Udah habis, udah habis. Nah, selama pandemi ini kan beneran udah nggak ada event sama sekali. Udah gitu. Iya. Ini udah gitu. Apa dia? Lapar apa sih? Minta apa-apa ini? Hai guys, mana dong? Tuh, hai Nadine, halo Nadine, Tante Siwi tuh. Halo Nadine. Minta apa? Minta apa? Nggak tahu minta apa ini. Udah mulai cranky nih kayaknya ya. Oke. Jadi gimana Pak? Pada saat ini sekarang pandemi kan lagi lumayan ya, udah hampir 3 bulanan. Terus event off air nggak ada. Terus kamu ngapain? Tuan dapat dari mana Tuan? Itu dia. Kayaknya tuh selain pemasukan juga berkurang ya kan, cuan berkurang. Kayaknya jadi bosen ya gitu rutinitasnya itu aja gitu. Jadinya kemarin sempet bikin kedai online gitu. Jadi jualan di GoFood. Oke. Oh, kedai online jualnya kamu udah di GoFood. Nggak jauh-jauh dari kesukaan juga kan, masak-masak. Oke. Jadi memang akhirnya pada saat ini kamu mengalokasikan apa namanya posisi yang kita nggak menentu ini dan event-event nggak ada, akhirnya kamu bukalah kedai online. Dan sekarang masih berarti berjalan ya? Masih. Cuma Oke, sekarang lagi Oke, tutup lah ya. Nggak, maksudnya kedai online ini kamu masak sendiri pada saat by order atau sudah ready langsung kamu kirim aja atau ada prosesnya gitu? Nggak sih, kalau misalkan untuk GoFood sama GrabFood-nya biasanya aku stok di kulkas gitu. Jadi maksudnya stoknya bahan-bahan mentah gitu. Jadi ketika udah ada pesanan masuk, baru dimasak gitu. Yang masak adalah? Ya aku lah, siapa lagi? Oh, tidak. Kamu memasak. Nggak, gini. Aku punya ipar juga yang dia juga buka GoFood dan GoGrab gitu ya. Jadi pada saat kita lagi datang sana tuh dia selalu bolak-balik. Jadi nggak bisa duduk tenang, ngobrol sama kita gitu ya. Tapi dia bolak-balik karena ada pesanan. Dan itu dia juga gitu. Ada pesanan ya dia masak, ada pesanan dia masak. Aku membayangi itu terjadi pada kamu dengan ngantri anak 4 itu di belakang kamu gitu. Itu gimana, Pak? Boleh lo ceritain nggak? Apakah itu berjalan lancar saja atau bagaimana? Challenge-nya apa? Challenge-nya apa? Tantangan terbesarnya apa? Pertamanya sih ribet ya. Ribetnya maksudnya untuk ngatur gimana ya. Dari antara pesanan masuk di handphone, terus tahu-tahu abang Gojek datang kan, kalau dia nunggu juga kan, dia pasti protes ya. Kok lama banget sih matangnya? Gitu. Ini awalnya sih jujur emang kerepotan banget. Aduh, ini apa nasi udah mateng apa belum gitu kan, atau masak apa gitu. Kayak gitu agak gitu ya, atau kecap habis gitu. Beli warung. Aduh, itu ribet banget. Kami mengalami banget gitu. Terus tahu-tahu perasaan pokoknya udah ditutup, tapi kok ada pesanan masuk. Itu juga pernah kayak gitu. Karena sekarang kayaknya udah 3 bulan apa 4 bulan lebih lah ya buka, itu udah lumayan inilah apa kebaca ritmenya gitu. Dan anak-anak pun kalau pesanan masuk dia langsung mami ada abang Gojek datang gitu, terus dia langsung jangan keluar gitu, karena kan emang masih riskan juga ya, jadi jangan sampai. Dan biasanya abang Gojeknya juga nunggunya di luar, nggak masuk ke dalam rumah gitu. Dan anak udah ngerti kalau emang ada pesanan, udah jangan diganggu dulu maminya karena mau masak dulu. Gitu. Oh, dan mereka bisa mensituasikan itu, maksudnya ya mereka main gitu, atau kakaknya yang udah menjadi ketua geng, kakak Nada ketua geng itu tidak menggerecokin lo? Bersyukur juga gitu ya sama Nada, maksudnya kadang ngerasa ini
gue jahat banget nggak ya sama anak sendiri gitu. Maksudnya dia baru mau 7 tahun, adiknya udah 3 gitu kan. Dia bahagia nggak sih dengan seumurnya dia gitu kan, dengan yang udah sebagian adiknya lah apa segala macam. Kadang suka mikir gitu juga gitu. Tapi ternyata anaknya sih kadang kalau aku udah diem-diem aja, dia suka nanya, "Mami capek ya?" Terus dia langsung pijitin, beneran loh. Oh, so sweet. Itu So nada sweet doang. banget. Masih masa bodoh sih ya, nggak ngerti. Itu nada-nada kayak gitu. Kadang juga terharu. Enggak, anak gue udah ngerti ternyata. Iya, Jadi luar yang biasa ya. ya udah ngerti sih dia. Paling yang agak rese yang kecil nih ya, karena dia masih belum ngerti kan kalau lagi ribet gitu kan. Betul. Kayak ada pesanan ya udah tinggal gendong aja di belakang terus sambil masak deh. Kan ada gendongan tuh. Coba Gitu. kita tos dulu, tos dulu. Tapi memang gitu ya, maksudnya juga gitu kalau misalkan si kecil udah cranky, udah mau minta minta minum susu gitu ya kan dia kan masih masih sama aku kan. Jadi ya kalau lagi cuci piring ya tanggung ya, Fa. Ya kan ini udah penuh lagi asik-asik kita cuci piring ya kan. Udah lo naik aja ke atas ya. Di belakang gitu kan terus ya udah sambil ngerjain gitu. Tapi ya itu gitu. itu ada power mama ya, Bo. Iya. Makanya belum lagi kadang ya pokoknya kalau misalkan anak-anak udah kenyang aja perutnya udah dia nggak akan rese gitu. Ketika udah tahu ada pesanan datang ya udah ngerti gitu ya. Paling yang kecilnya aja sih yang belum ngerti. Oke, berarti kan Eva nih sekarang bisa memberdayai diri ya dalam keterbatasan ini ya. Maksudnya kita kita nih dalam posisi yang ya kita nggak tahu sampai kapan ini terjadi ya kan. Terus kita juga belum tahu apakah brand-brand akan juga bikin event off air dan segala macam kan kita belum tahu nih. Nah, berarti kan memang kamu bisa memberdayai dirimu untuk keterbatasan ini gitu. Tapi menurutmu ini menjadi sebuah ini nggak menjadi sebuah aduh kayaknya lebih enak yang kemarin ya aduh kok kayaknya pendapatan jadi agak berkurang atau segala macam atau kamu ya udah rilis aja jalanin aja itu. Ya pasti ya untuk masalah cuan itu sendiri sih sebenarnya ya bisa dibilang turun drastis sih ya omset gitu ya khususnya untuk event-event gitu karena eh ya itu karena nggak bisa ngadain event offline juga kan tapi ya nggak bisa terus terpuruk juga sih makanya aku ambil cara buka toko bukan toko resto online itu kedai online itu gitu karena Oke, biar oke. juga dan kedai online itu kan fleksibel ya waktunya maksudnya kalau emang kita lagi capek ya udah tutup aja gitu kalau emang udah Oke. buka gitu lebih fleksibel sih. Oke, fleksibel dan itu maksudnya bisa kamu yang atur sendiri lah ya waktunya ya. Sama Tutupnya sama sih seperti Oke, berarti sama seperti job yang si mom blogger dan influencer, kamu yang bisa memilih produkmu sendiri ya, brand-brandmu kamu bisa pilih sendiri ya. gitu sebenarnya bisa bisa seperti itu ya mungkin enaknya kerja sendiri kayak gitu kali ya nggak Ya, punya bos benar-benar. atur. Benar. Jadi memang akhirnya semua kamu kerjain sendiri ya. Berarti intinya dari yang bagaimana kamu memberdayai dirimu ini sekarang dengan si kedai online itu akhirnya kamu masak sendiri ya. Berarti ya memang ya. Ya dibantuin Oke. sama suami juga sih dia Oke. nyuci piring nyuci piring. Dia nyuci piring yang beli bahan-bahan dia Ah, apa kamu juga. beberapa barang yang bukan barang bahan-bahan yang bisa dibelinya itu sebelum subuh gitu kan kayak sebelum subuh aku sendiri kan agak takut juga ya sebelum subuh pagi jadi ya udah tinggal bikin tulisan nih beli ya gitu ya udah dia yang Ya udah beli dia. gitu. Oke, nah itu lagi balik lagi memang ya kerja sama pasangan itu emang butuh banget ya, apalagi dengan kondisi kayak gini kan ya, gitu. Oke, wow ternyata sudah hampir 1 jam Mami Yu kita ngobrol, kayaknya baru mulai ya kita ya. Oke, oke. Tadi kita udah ngebahasin runut nih, ya kan? Bu Ibu kali kalau udah dengerin, kita tadi udah ngebahasin awal muasal karirnya Mami Yu, Farani ini, menjadi mom blogger, terus gimana sih dia jadi influencer juga. Kalau mau pengen tahu segimana eksis dan happeningnya emak-emak yang satu ini, sekarang itu boleh dilihat profilnya, satu lagi Instagramnya, kalau nggak salah, cerita Mami Yu, betul ya? Kita Oke. belajar bareng aja kita sharing bareng aja. Nah, betul. Mungkin bisa dilihat tuh kayak apa sih gitu kan cerita Mami Yu itu lebih ke tulis-tulisan ya, lebih blogger ya, cerita ngeblog kan.
Oke, dan satu lagi sekarang karena si event of air ini lagi nggak ada, jadi Mamiyu ini langsung kepikiran gimana caranya kita bikin apa tetap masih dapur ngebul dengan cara bikin kedai online. Kedai online kamu juga ada Instagramnya kan ya? Ada Ada. dong, udah follow belum ya? Ntar kalau ada yang follow aku kasih ini nih, free makanan yang ada di sana. Tuh, kedai apa namanya Instagrammu apa? Kedai online? Kedai NZNZ. Kedai NZNZ. Kedai NZNZ NZ. adalah inisial dari Nama-nama anakku sih. oh nama-nama anakmu NZNZ. Oke. Oke, jadi kedai NZNZ boleh di-follow itu dan sekarang ini kalau yang follow kenapa kamu bisa kasih gratisan? Oh. Kita bikin giveaway yuk biar seru biar seru. Itu dia. Nah, Bu Ibu, ini kita akan bikin giveaway. Ini udah mau menuju jam 8, kita akan bikin giveaway hari ini yang akan disponsori langsung sama ownernya kedai NZNZ, ya kan? Oke, kita kasih pertanyaan yang bisa jawab. Ini nanti yang bisa jawabnya yang cepet-cepet atau apa nih, Bo? Enaknya gimana ya? Kayaknya Cepet-cepetan. yang cepet-cepetan kali ya, cepet-cepetan. Pokoknya pada saat kita ngomong, yang keluar duluan siapa itu yang kita sebut, oke? Sip. Oke, siap. Ini giveaway untuk terakhir sebagai penutupan karena kita udah mau hampir jam 8, Ibu Talutok. Dan akan dikasih spesial dari kedai NZNZ. Itu adalah, kamu mau kasih menunya nggak? Mau kasih tahu menunya nggak? Cari tahu sendiri aja ya, biar nanti kan ada ini pertanyaannya. Jadi kalau yang mau udah follow ya berarti tahu, nanti dapat hadiahnya deh. Oke. Kalau gitu pertanyaannya adalah, coba. Lo yang mau ngomong apa aku nih? Kanan saja. Oke, pertanyaannya Bu Ibu, sebutkan 4 nama anak-anaknya Mamiyu dari sekarang. Yang duluan langsung aku sebut. Oke, ayo sebut nama 4 anaknya Mamiyu. Bakso lava, bukan menu. Udah nafsu deh padahal. Sebutin 4 nama anak-anaknya Mamiyu, bisa dicontek di cerita Mamiyu, di profilnya Farani. Nah, ada 4. Dan kedai NZNZ itu, no Viril duluan. Aduh, maaf ya Tante Ara. Ya, Tante Sari terlambat nih, kurang gercep nih. Kurang gercep. Berarti yang dapat adalah no Viril. Nada, Zaki, Nadun, Nadun. Ini typo kayaknya, jempolnya kegedean. Oke, no Viril. Nanti kamu ini ya DM aku ya, DM aku nanti kita bisa kasih alamatnya kemana, nanti akan dikirimin sama Mamiyu berupa menu dari kedai NZNZ. Gratis kan? Lagi boleh. Satu lagi. Boleh, satu lagi. Pertanyaannya adalah, Siapa kan? Kakak apa aku? Jadi kamu dong. Sekarang kamu. Sama deh kayak tadi ya, sebutin 4 menu yang ada di kedai NZNZ. Ayo. Oke. 4 menu yang ada di kedai NZNZ ya. Langsung satu ketik ya, jangan berkali-kali ketik, susah kita. Pokoknya satu ketik, 4-nya sebutin. 4-nya lo sebutin ya. Ayo Bu Ibu, biasanya Bu Ibu itu gercep banget sama giveaway ya. Hari ini selamat tuh. Ayo dong Mam Siwi ikutan. Sebutin 4 menu yang ada di kedai NZNZ. Nah, menunya apa? Banyak bebas. Banyak ya bebas ya. Sebutin ya. Sosis NZNZ 4 Mbak Tante Ara. Aduh Tante Ara 4. Yang ingat lagi Tante Ara. Ini nih sosis bakso ceker spaghetti. Bener nggak? Spaghetti enggak. Spaghetti enggak. Ini sosis bakar, bakso lava, bakso beranak. Bener nggak? Bener ya bener. Ayo bener. Sosis bakar, bakso lava, bakso beranak. Betul? Bener. Aduh Bu Ii. Sama ya, endah-endah juga ya. Ya ampun Bu Ii, kamu mendapatkan salah satu menu dari kedai NZNZ.
Ya, Mom Meli terlambat. Mom Nowi udah tadi dapat ya. Mom Siwi terlambat. Dalgona Coffee. Please deh Tante Ara. Satu lagi deh. Satu lagi. Asik. Oke, satu lagi. Siap-siap. Enggak bikin dalgona, gila dalgona capek banget masak. Tante Ara. Satu lagi mau kasih beneran. Satu lagi. Apa ya pertanyaan? Terserah deh. Oke, satu lagi ya. Satu lagi. Oke, kalau misalkan yang pada nyimak obrolan kita dari awal, ini kayaknya nih penontonnya kita keluar masuk ya kan? Nggak apa-apa. Kira-kira tahun berapa Mami Yu mengawali karirnya menjadi mom blogger atau mom blogger? Ini gampang. Lagi. Satu lagi giveaway dari kedai NZNZ dikasih gratis langsung, dikirim langsung ke rumah, jadi bisa nyobain makannya. Kok apa nama wayang? Salah. 2008. Meli Engku 2008. Salah ya? Analisa tadi udah itu. Nggak bisa. Kalau yang udah dapat nggak boleh lagi. Jangan lagi. Mom Siwi. Ya bener nih 2009. Duluan Mom Siwi jawabnya ya daripada Mom Julaiha ya. Oh sorry ya Mom Leha. Mom Siwi Jadi giveaway kita itu yang pertama buat Mom Novi, terus yang kedua Bu Ii, yang ketiga adalah siapa tadi? Mom Novi ya. Wiragil. Yes, langsung DM aku, nanti kasih alamatnya, nanti akan japri ke Mami Yu untuk dikirimkan dari kedai NZNZ. Tapi jangan lupa follow dulu ya. Sebel, iya kamu. Lagian sih orang 4 menu kenapa jadi Dalgona Coffee sih, Tante Ara? Mungkin ya. Sama-sama Mbak Silvani, Mom Silvani. Semoga menjadi bermanfaat ya. Oke, Fa, thank you banget ya Fa atas sharingnya. Terus reminders aku juga bahwasanya ya udahlah ya, kita jalanin aja posisi kita dan versi terbaiknya kita ya, nggak perlu ngikutin orang lain ya Fa. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah lah kayak gini. Nggak usah terlalu mikirin dia lebih hebat dari kita atau kita lebih hebat dari dia, nggak, sama aja semuanya. Oke, karena kalau misalkan kita ngelihat si rumput tetangga mulu hijau mulu ya, soalnya ya nggak habis-habis ya Fa. Padahal belum tentu kan. Ya kan. Nah jadi yang pasti satu lagi nih pelajaran yang aku dapat juga dari Eva. Segitu enaknya ngelihat Instagramnya cerita Mami Yu, cerita Farani, tapi di balik itu juga ada usaha dan kerja keras yang mungkin kita harus alamin itu ya, kayak ninggalin anak-anak di rumah neneknya, atau ninggalin dia nungguin 1 jam 2 jam di mobil doang gitu kan ya, sementara kita hahihi sama teman-teman di dalam event gitu. Ada banyak hal yang memang yang bukan dikorbanin sih ya, tapi lebih usahanya sih ya, kerja kerasnya ya. Tapi kita kan sebagai ibu kadang-kadang kita merasa feeling guilty kayak gitu-gitu kan. Jadi menurutku ini yang memang harus dilihat ya. Setidaknya zaman sekarang kan udah mulai banyak nih mom influencer, mom blogger yang udah merambah menjadi ibu-ibu yang memberikan influence. Semoga bisa memberikan yang terbaik juga ya, maksudnya kayak gitu. Dan yang paling penting sih berdaya dalam keterbatasan ini sih gitu. Ya nggak Pak? Ya. Oke. Thank you, darling. Kamu juga terbaik. Terima kasih. Ditunggu live selanjutnya, Ibu Talu. Makasih, Mom Siwi. Eva, semoga 4 anak-anakmu sehat semua. Salam sama suamimu tercinta, sama keluarga. Semoga aman terkendali. Kita doakan semoga pandemi ini selesai, biar kita dapat event ya. Saya juga lalu buat anak-anak sama buat Mas Rere juga di sana, salam. Udah lama juga kan kita nggak ketemu ya. Kita reunian nih di sini ya. Kita reunian 2, 3, 4 loh. Minta bakso. Aku nggak berdaya nggak dapat bakso. Tante Ara sih kamu terlambat. Heran deh. Padahal dari tadi dia udah komen di postingan kita, aku akan stay tune katanya gitu. Dia lupa soalnya lagi bikin konten TikTok soalnya. Iya,
tuh, ajarin, nggak ngerti soalnya. Nah, itu boleh juga ya kita kita gimana caranya belajar jadi apa TikTokers ya. Karena sekarang Hmm. TikTok udah mulai banyak dipakai di apa platform influencer kan ya. Kalau dulu mungkin orang TikTok kayak, ih apaan sih TikTok, ih lebay banget ya apa, tapi sekarang justru malah jadi happening lagi ya. Dulu aku pun juga gitu, apose ya gitu ya. Ternyata sekarang menghasilkan. Itu sebenarnya cikal bakal juga tuh TikTok tuh buat menghasilkan Betul, cuan tuh. ke depannya. Oke, aku sudah di reminding sama Instagram 20 detik lagi. Kalau begitu, thank you ya, Fa. Sampai ketemu. Ya, bye. Assalamualaikum. Um, Bye.